Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran matematika minggu kedua bulan Agustus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan jeda video ini untuk memulai berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, pastikan kalian sudah menyiapkan buku paket matematika dan alat tulis lainnya. Sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, ayo kita amati contoh 1.25. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Nah, berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Nah, permasalahan tersebut bisa dituliskan 1/2 dikali 5, karena 1/2 tadi setiap 1 jam, dan yang ditanyakan adalah berapa cairan tersebut, berapa liter jika setelah 5 jam, maka 1/2 dikali 5. Nah, jika digambarkan dengan menggunakan garis bilangan, ya, akan terlihat pada gambar 1.34, 1/2 dikali 5 itu sama dengan 1/2 ya, dijumlahkan sebanyak 5 kali. Maka diperoleh 2,5 atau 2/1/2. Nih. Setelah dijumlahkan ya, ternyata diperoleh 2/1/2. Nah, dengan bantuan garis bilangan ya, didapatkan 2/1/2 atau 5/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam botol ramuan tersebut adalah 2,5 liter atau 2/1/2 liter. Nah, kita juga bisa mengalihkannya tanpa menggunakan garis bilangan, yaitu 5 dikali 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka 5/2. Jika diubah menjadi pecahan campuran, 5 dibagi 2, 2. Sisanya 1. Maka 2/1/2. Ini kalau dalam pecahan campurannya, ini dalam pecahan biasa. Jadi hasilnya 5/2 atau 2/1/2. Kemudian contoh 1.28. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Nah, jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, untuk memahami perkalian dua bilangan pecahan agak sulit jika menggunakan garis bilangan, maka kita juga bisa menggunakan pita bilangan untuk mengilustrasikan perkalian dua bilangan pecahan tersebut. Nah, perhatikan pita bilangan ini untuk 4/5 ya. 4/5 ini pita bilangannya. 4 yang diarsir warna biru, 4 bagian dari 5 bagian, keseluruhannya ada 5 yang sama besar. Lalu ini 1/2, 1 yang diarsir yang warna kuning dari 2 bagian yang sama besar. Nah, perhatikan untuk menentukan hasilnya ya, kita bisa menumpuk atau menyatukan kedua pita pecahan ini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita bisa melihat daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning, yang dikenai keduanya ya. Jadi bagian yang berwarna biru dan kuning. Nah, dapat dilihat di situ ada 4 bagian dari 10 bagian. Maka hasilnya 4. Ini ada 4 bagian. 4 bagian dari 10 bagian yang sama besar. Jadi hasilnya 4/10.
Nah, tanpa menggunakan pita pecahan, kita juga bisa menentukan hasilnya. 4/5 dikali 1/2, maka kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang ya. 4 dikali 1 hasilnya 4. Lalu 5 dikali 2 sama dengan 10. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka hasilnya sama ya, 4/10. Oke, contoh lain, 3/4 dikali 5. Nah, ini bilangan pecahan dikali dengan bilangan bulat. 5 kan bilangan bulat ya, maka kita tinggal mengalihkan 5 ini dengan pembilang, maka menjadi sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15, maka 15/4. Atau mau diubah menjadi pecahan campuran, bisa 15 dibagi 4, 3, sisanya 3, maka hasilnya menjadi 3/4. Nah, kalau mau dibuktikan, 4 dikali 3 12, 12 ditambah 3 15, maka 15/4. Kemudian nomor 2, ini perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. 6/5 dikali 2/3. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 6 dikali 2 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15, maka hasilnya 12/15. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Yang pertama yang kita bahas, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Nah, jika A/B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A/B dibagi C sama dengan A/B kali C. Nah, jadi jika ada pecahan ya, bilangan pecahan dibagi bilangan bulat, maka kita tinggal mengalihkan bilangan bulat tersebut dengan penyebut pecahan. Nih, B dikali C, maka A/B kali C. Untuk memahami konsep ini, nah, silahkan perhatikan contoh 1.29. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ada gambar gelas ukur yang berisi 1/3 gelas air akan dibagi menjadi 2 gelas, maka setiap gelasnya berisi 1/6 air ya, 1/6 gelas air. Ini berisi 1/6 gelas air. Nah, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga 1/3 dibagi 2 gelas tadi ya, maka sama dengan 1/6 bagian. Ingat konsep tadi, jika bilangan pecahan dibagi bilangan bulat, maka kita bisa mengalihkan bilangan bulat tersebut dengan penyebut. 2 dikali 3, 1/2 dikali 3 sama dengan 1/6 ya, 2 kali 3 kan 6. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Nah, misalnya jika A/C dan B/C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A/C dibagi B/C sama dengan A/B. Ini kalau penyebutnya sama.
maka hasilnya A per B. Contoh 1.30, 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, soal tersebut dapat diilustrasikan seperti ini. Ini 6/7 ya. 6 yang diarsir itu kayunya dari 7 bagian. Akan dibagi menjadi 2/7. 2/7, 2/7, ini juga 2/7. Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potong. Nah, ini kan ada 3. Ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga. Setiap potongnya 2/7 meter. Yang panjangnya masing-masing 2/7 meter. Maka dapat ditulis 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2. 6/2 itu sama dengan 3. 6/7 dengan 2/7 kan penyebutnya sama-sama 7. Maka hasilnya sama dengan 6/2. 6/2 sama dengan 3. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Nah, untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B. Kenapa per 1? Kan kita mau buat C-nya senilai ya, menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Kita mau menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, ini tidak merubah nilai karena C dibagi 1 kan tetap C. C per 1. C dibagi 1 kan tetap C, jadi tidak merubah nilai. Nah, kemudian dikalikan dengan penyebut. 1 kali B hasilnya B. Lalu C juga dikali dengan penyebutnya. B dikali C. Maka menjadi B kali C per B dibagi A per B. Nah, ingat pada konsep pembagian sebelumnya, jika penyebutnya sama, ini sama, maka hasilnya B kali C per A. Perhatikan contoh 1.31. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa banyak bagian yang didapatkan? Nah, ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini ada 1 gelas penuh, akan dibagi menjadi masing-masing per gelasnya berisi 1/3 gelas. Nah, dari ilustrasi contoh 1.31 dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas. Jika menggunakan konsep yang tadi Ibu jelaskan, ini bilangan bulat dibagi bilangan pecahan. Kita menyamakan dulu penyebutnya. 1/1. 1/1 kan 1 ya. Ini dibagi 1. 1/1 dibagi 1/3 ini. Maka menjadi 1 ini 1 dikali dengan penyebut pecahan tersebut. 1 dikali 3 per 1 dikali 3 kan 3. Maka menjadi 1 dikali 3/3 dibagi 1/3 ini. Maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka menjadi 3/3 dibagi 1/3. Nah, ini kan penyebutnya sama, maka hasilnya 3/1.
3/1 sama dengan 3, atau 3 bagi 1 kan sama dengan 3. Nah, dapat dituliskan 1 dibagi 1/3 sama dengan, ini secara singkatnya ya, tadi sudah ibu jelaskan, hasilnya 3. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan, penyebutnya disamakan ya, ini penyebutnya dikali, B kali D, B kali D. Nah, untuk pembilangnya A dikali D, ini A dikali D, kemudian B dikali C atau dikali silang. Nah, ini kan sudah sama nih penyebutnya. Ingat pada definisi sebelumnya, jika penyebutnya sama maka hasilnya ini A dikali D per B dikali C. Atau supaya kalian mudah mengingatnya, A per B dibagi C per D ini sama dengan A per B dikali D per C. Cara mudah untuk mengingatnya begini ya. Jika A per B dibagi C per D, ini kan penyebutnya masih beda, sama dengan A per B dikali D per C. Dibalik, tinggal dibalik saja. Kalau tadinya A per B dibagi C per D, maka untuk menentukan hasilnya sama dengan A per B dikali D per C. Nah, ini sama kan? Nah, perhatikan contoh 1.32. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Nah, soal tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Nah, dari ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa 1/3 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi dua bagian yang berisi 1/6 gelas. Dituliskan, maka ini sama dengan 1/3 dibagi 1/6. Ya, ingat tadi konsepnya 1/3 dibagi 1/6 sama dengan nih 1 dikali 6, 3-nya dikali 1. Atau menjadi seperti ini. 1/3 dibagi 1/6 sama dengan 1/3 dikali 6/1 sama dengan 1 kali 6 6, 3 kali 1 3. Nah, 6/3 ini sama dengan 2. Oke, ibu akan menjelaskan contoh dari konsep yang ibu jelaskan tadi. 5/6 dibagi 1/5. Nah, ini merupakan bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan. Ini penyebutnya tidak sama ya, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, disamakan penyebutnya, lalu ini 5 dikali 5, 6 dikali 1. Nah, ingat jika pecahan penyebutnya sudah sama dibagi ya, pecahan dibagi bilangan pecahan, penyebutnya sudah sama, maka hasilnya ini pembilang dibagi pembilangnya. 5 kali 5 per 6 dikali 1. Ini sama dengan 5/6 dikali 5/1. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, tinggal kita kalikan. 5 dikali 5 25, 6 dikali 1 6. Nah, ini hasilnya 25/6. Atau kita buat menjadi pecahan campuran boleh.
25 dibagi 6, 4, lebihnya 1, enggak 4, 1/6. Nah, kalau ini tidak perlu dibuat juga boleh, langsung sini ya, asalkan kalian paham ya. Misalkan nih 1/2 dibagi 3/4, boleh langsung dituliskan. Ini kan sama dengan 1/2 dikali 4/3, sama dengan 1 dikali 4, 4, 2 dikali 3, 6. Nah, ini pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Maka 4 bagi 2, 2/6 bagi 2, 3. Hasilnya 2/3. Contoh lain, Ani mempunyai 6/8 sirup di botol yang akan dibagikan ke dalam beberapa gelas. Nah, jika setiap gelasnya terisi 1/4 sirup, berapa gelas yang dibutuhkan? Maka langkahnya kita bisa membagikan 6/8 ini. 6/8 dibagi 1/4. Maka langkahnya 6/8 dibagi 1/4. Ingat ya, ini merupakan pembagian dua bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ya, maka langkah selanjutnya adalah 6/8 dikali, ingat ini bentuknya jadi berubah ketika dia dikali. 6/8 dikali 4/1. Ini tadi awal 1/4. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. 6 kali 4, 24. 8 kali 1, 8. Maka 24/8. Atau sama dengan 3. 24 bagi 8 kan 3. Jadi gelas yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 gelas. Tugas daring minggu ini yaitu soal uraian nomor 1 halaman 75 dan nomor 10 halaman 77. Nomor 1 dan nomor 10 ya. Nomor 1 tadi terdiri dari A sampai D. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.